Shalom Halo, Kak Evita. Kak. Salam kenal Kak Evita semua. Ya, senang ya adik-adik sukacita nggak hari ini? Ya, kita udah masuk hari Minggu lagi deh ya. Kayaknya baru kemarin kita Zoom. Ini udah hari Minggu lagi ya. Coba di-unmute dulu ngomong-ngomong, semua, unmute. Rasya, unmute. Adriel, Ivana, Alvaro, unmute dulu. Biar bisa komunikasi sama kakaknya. Oke, ya. lanjut Kak Adriel. Adik-adik hari ini kita guru baru loh. Mau kenal nggak siapa ya? Siapa Kita boleh ya? kenal. Jam 5 pagi sampai sebelumnya kakaknya kita persilakan ya kakak guru kita yuk yang baru. Ayo Kak Evita mungkin bisa memperkenalkan diri kepada adik-adik semua. Oke, shalom adik-adik semua. Shalom Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kakak. Perkenalkan, nama kakak seperti yang tertulis di layar Anda. Siapa namanya? Kak Evita. Kak Evita Sembiring. Iya, nama kakak Kak Evita Sembiring. Kalau ini anak kakak ini, namanya Cerin. Dia kelas 3 SD. Dia ikut nimbrung nih hari ini. Nah, oh iya, kata Cerin pernah gabung juga di Rawamangun. Cerin pernah kebaktian di kelas Rawamangun juga. Udah setahun yang lalu. Iya. Adik-adik, kakak Beru Sembiring. Siapa di sini Beru Sembiring atau Marga Sembiring? Ada kayaknya. Ayo, tunjuk tangan. Oke. Ya, kita sama-sama Beru Sembiring. Siapa yang Marga Sembiring? Oh, belum ada yang masuk Marga Sembiring nih. Atau siapa yang punya teman Beru Sembiring atau Marga Sembiring? Saya kakak guru. Punya nenek biru. Nenek Kakak biru. punya. Ivana punya teman nggak Beru Sembiring? Halo Ivana, nggak dengar ya? Ivana, where are you? Ya, Kak. Ada. Kalau Alvaro punya nggak teman Marga Sembiring? Ada. Kalau Jose punya nggak? Punya teman Beru Sembiring? Ya. Tadi salah komputer, nantinya itu komputernya ada. Baru masuk, jadi belum nggak apa-apa. Berarti kalau yang punya teman Marga Sembiring atau Beru Sembiring, berarti kita juga teman. Oke, salam kenal dari kakak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak. Selamat hari Minggu, Oke. Kakak. Mengajarnya di kelas apa? Di Serci? Oh iya, kakak dari Runggun Serang Cilegon ya. Kakak rumahnya tepatnya di Cilegon. Kalau di Cilegon, kakak juga mengajar kelas kecil. Tapi kalau di Serang Cilegon itu kelas kecilnya hanya 1. Jadi belum ada kelas kecil 1, kelas kecil 2. Jadi hanya mengajar di kelas kecil. Di kelas kecil itu sebenarnya ada anak-anak yang bersekolah di kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kalau kakak lihat di sini yang kelas 4 sampai kelas 6 ya. Kalau di Serang Cilegon, masuknya udah kelas tanggung nih. Kelas 3, 4 dan kelas 3, 4 dan 5 di sini. Oh, 3, 4 dan 5. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Semua anak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ita untuk perkenalannya hari ini ya. Oh iya, satu kakak guru yang imut-imut pakai topi cantik. Coba perkenalkan kakak guru yang lagi pakai topi. Siapakah dia? Ayo Kak Stefani, boleh ya? Iya, Kak. Ya, perkenalkan. Shalom adik-adik, shalom kakak guru. Perkenalkan, nama kakak Stefani. Kakak rindu melayani di KKR. Semoga kakak bisa melayani seperti Kak Bunga, seperti Kak Neni dan Kak Evita sampai akhir hayat kakak. Terima kasih adik-adik. Amin. Ya, terima kasih Kak Stefani. Dalam kali ya, mau menghayati sampai akhir hidup. Aduh, Tuhan perhitungkan loh Kak ya.
Puji Tuhan ya. Tambah satu lagi kakak guru di KKR kita ya. Oh ya, Kak Stefani ini anaknya Kak Nilam. Tahu Kak Nilam kan? Adik-adik? Tahu, Kak. Nah, Kak Stefani ini anaknya Kak Nilam ya. Saat ini sedang kuliah ya di apa namanya? UNJ ya, UNJ ya, calon guru ya. Oke. Kita mau masuk ibadah kita adik-adik ya. Kita mau siapkan hati kita ya. Filia udah buka kamera, Filia. Tadi kakak lihat masih nutup. Sudah buka kamera, Filia? Sudah buka ya Kak Bunga? Belum? Belum. Filia. Nih ada tamu jauh nih kayaknya nih, Kak. Nih ada Ekel nih. Ekel? Ya. Aku kelihatan itu buka kameranya. Halo Ekel. Oh, ada Ekel. Oke, buka dong videonya. Oke, sayang. Ivana udah. Yuk, biar. Yuk. Ya, Abe, Ya. Ekel ya. Dia juga sayang dia. Wajah cantiknya mana sayang? Ivan. Ya, Filia Wera. Udah Bang Selamat Ekel. bergabung Ekel. Bayar. Lupa ya? Kakak Bunga. Halo Ekel. Ada Dedek. Siapa itu namanya? Dedek Sena, Kakak Bunga gitu. Oh, Itu. Seren. Ada Seren dari Dedek Serci. Halo, salam sehat. Ih, baru mandi. Baru mandi kami, Kakak. Ya, nggak apa-apa. Untuk seterusnya nggak apa-apa, ikut aja ya, Lia. Nanti. Iya, Mami. Ya. Iya, Mami. Oke, salam sehat. Ayo, Filia buka. Iya. Ini saya. Filia cantik. Tok. Pilih ya. Kamu mana Bang Ekel katanya? Ayo. Oke, lanjut. Adik-adik ya. Biar ini pakai baju dulu. Glory haleluya ya. Kita tahu nggak apa arti glory? Glory itu artinya kemenangan ya. Kita orang Kristen ini sudah menang. Glory ya. Amen. Menang. Ya, kita sudah menang ya. Oke Kak Bunga, kita mulai dengan pujian Glory haleluya. Ada kemajuan berarti. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari
sejahtera. Gandeng tangan sukacita. Jangan saling berdusta. Glory, glory, haleluya. Gini kan. Glory, glory, haleluya, ya. Kita sudah diberkati dengan pujian glory, haleluya, ya. Semua memuji Tuhan, bersukacita datang ke gereja, walaupun gerejanya ibadah Zoom, ya, melalui Zoom. Oke. Masalah yang penting Tuhan melihat hati setiap adik-adik. Ya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau doa. Kak Bunga bisa pimpin doa? Kak Bunga tidak tutup mata, tapi Kak Bunga melihat kita semua. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kak Bunga pengen lihat nih, semuanya harus ya, tidak ada yang melihat ke kiri ke kanan, tetapi tutup matanya supaya fokus kita kepada Tuhan. Kak Bunga doang yang tidak tutup mata. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Ekel tutup matanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh memasuki bulan September pada hari yang ke-27. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh hidup sampai dengan saat ini. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami sudah boleh siap untuk beribadah pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kakak kami, Kak Evita, yang dari Serang Cilegon. Terima kasih Tuhan boleh mempertemukan kami, sekalipun lewat Zoom. Tapi kami bersukacita karena ternyata ada saudara kami di Serang Cilegon. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk mama papa kami yang sudah mengingatkan kami untuk boleh hadir beribadah pagi hari ini. Mari Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu untuk pimpin kami dalam ibadah ini, sehingga sukacita kami benar-benar sempurna oleh karena kasih karunia Tuhan. Pimpin kami dalam memuji Tuhan, sehingga pujian kami berkenan di mata Tuhan. Pimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu benar-benar tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh menyaksikan kepada orang-orang di sekeliling kami tentang cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dan kami percaya Roh Kudus memimpin kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Bunga. Sama-sama Kak Neni. Kita masih mau puji Tuhan lagi adik-adik ya. Masih semangat. Semangat ya. Biar nggak ngantuk ya. Ya. Hati-hati gunakan tanganmu ya. Hati-hati gunakan Kak Bunga. Boleh sambil goyang adik-adik ya. Boleh sambil berdiri. Sambil gerak-gerak badannya ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan kaki. Tuhan ya. Tadi udah denger lagu ya. Diambil dulu Jose ya. Hati-hati gunakan mulut ya. Mana mulut ya. Hati-hati gunakan tangan. Mana tangannya? Ayo. Tangannya di atas semua, tangan ya. Siapa yang tangannya di sini suka cubit-cubit adiknya? Ayo. Ini kakak dulu. Gangguin temannya. Ayo ya. Jadi harus hati-hati ya. Semua tubuh kita harus digunakan dengan hati-hati. Nggak boleh ya. Apa yang adik-adik buat ya. Ada yang ketutup ya. Kalau hari ini misalnya Jose cubit adiknya, Tuhan lihat nggak? Ya. Kalau hari ini misalnya siapa lagi? Ada tangan itu. Misalnya Alvaro ngelawan Mama hari ini, Tuhan lihat nggak? Apa sih Mama ini? Tuhan lihat ya, semua yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semuanya Tuhan nah, oke. Jadi harus hati-hati menggunakan seluruh tubuh kita ya. Oke. Nah, sekarang mari mata ya. Nggak jadi ya Kak Bunga ya? Lagunya ya? Kurang dengar, kenapa, Nen? Mata Tuhan melihat nggak jadi di save kemarin lagunya. Mata Tuhan melihat. Enggak, kan ya? kelebihan, kan kebanyakan nanti. Oh ya, sudah. Oke lah kalau tidak jadi. Nggak apa-apa ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau siapkan satu pujian ya. Kau berfirman. Ya. Yuk, kita nyanyi sungguh-sungguh ya. Tidak ada yang main-main. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Yesus, Kau berfirman dan sembuhkan.
Ya. Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau kembali mengambil sikap berdoa. Sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, arahkan hatinya, kita mau berbicara kepada Tuhan. Ya, masih ada kakak lihat, belum lipat tangan, Jose, lipat tangannya nak. Ya, Jeva, ya lipat tangan, tutup matanya. Jangan lihat kiri kanan lagi. Nah, kameranya nggak usah dimatikan, biar kakak bisa lihat siapa yang belum lipat tangan. Ya, pintar. Kita mau berbicara kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan, di mana pada hari Minggu ini Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah kami bersama, walau secara virtual Tuhan, tapi ini tidak mengurangi sukacita kami. Kami mau hadirat Tuhan tetap hadir di tempat kami, di hati kami masing-masing, khususnya anak kelas kecil 2 yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati agar dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati Tuhan, kakak guru kami, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan seturut dengan kehendak hati Tuhan saja. Berkati Tuhan buat semua teman-teman kami yang belum bisa bergabung di tempat ini. Tuhan yang memberkati mereka jika mereka ada kendala dalam jaringan. Tuhan yang memberikan jalan agar mereka bisa bergabung bersama kami dalam ibadah virtual ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, adik-adik. Sekarang kakak minta semua di-unmute, dibuka semua unmute-nya. Kakak mau dengar, jangan-jangan di sana ada mama lagi ngomong, ada adik yang lagi nangis, coba kakak mau dengar dulu. Bisa dengar suara kakak? Adik lagi ibadah. Coba dibuka dulu semua, nggak apa-apa. Kalau adik lagi ibadah nggak apa-apa, buka saja. Kakak mau dengar suasana di rumah bagaimana ya? Kakak kepo nih. Kepo. Abel belum buka moodnya. Ekel belum buka juga. Oke, kakak sekarang mau tes. Sudah buka mute, sekarang tutup. Siapa yang responnya cepat nih? Kakak mau lihat. Sekarang buka lagi mute-nya. Oke, pintar. Wih, hebat-hebat nih anak kakak. Oh iya, tapi sebelumnya tadi ada yang terlambat masuk. Nanti bingung, ini kakak siapa yang ngomong? Ya, nama kakak seperti yang tertulis Kak Evita sendiri. Kakak dari Runggun, Serang, Cilegon ya. Buat yang tadi terlambat masuk, biar semakin kenal. Nanti kalau kakak nggak kenalin ulang, sampai selesai ibadah, tetap bertanya-tanya. Ini kakak siapa ya? Gitu ya. Ya, nama kakak Kak Evita dari Runggun Serang. Oke, sekarang kita mau baca Alkitab dulu. Yuk, sudah siapkan semua Alkitabnya? Coba diangkat Alkitabnya semua. 1, 2, 3, angkat Alkitabnya. Alkitabnya. Coba kakak lihat. Kok ada mati tutup ya kameranya? Ini handphone laptop kakak yang masalah atau emang dimatiin ya? Kakak bingung nih. Ayo adik-adik semua buka Alkitab Coba video. buka kameranya dulu. Ada yang tutup kamera nih. Alvaro memang tutup kamera atau Jevanya nih tutup kamera ya? Jevanya bukan aku. Oke, selama ibadah kakak harap tidak ada yang menutup kamera. Kalau memang mau permisi benar-benar tidak tahan mau ke toilet tidak apa-apa. Kamera tetap dibuka. Ya. Jangan ditutup. Nanti kalau ditutup kakak ngomong sendiri. Kakak bisa nangis. Dari luar negeri kata mau. Oke, sekarang bahan Alkitab kita dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Siapa yang sudah dapat katakan amin? Amin. Oke, Kak Bunga sudah. Yang lain mana? Amin. Ivana, ya sudah.
Yang lain? Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Keluaran. Oh iya. Keluaran kan baca. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Merin belum ketemu, masih cari-cari. Abel, ayo. Jevanya gimana nih? Hanya kepalanya yang kelihatan nih, Jevanya. Turunin dikit dong kameranya, Jevanya. Kakak mau lihat nih gantengnya. Oke, sip. Pintar. Apa? Filia ini baru masuk apa gimana nih? Ayo. Eka sudah dapat, hebat. Amin. Amin. Terserah siapa tuh? Oh, Merin. Oke. Seperti kakak bilang tadi, buka aja dulu mute-nya. Kakak mau suruh baca nih Alkitabnya. Nanti kakak, kita bacanya satu-satu ayat ya. Ayat pertama, ayat ke-19. 19 dibaca oleh Abel. 19 Abel. 20 Merin. 21 Alvaro. 22 Jose. 23 Adriel. 24 Ekel. 25 Filia. Ingat ayatnya ya. Apa sih bahan Alkitabnya? Keluaran. Ulangin. 18. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Kita ulang ya. Urutannya nih 19 Abel, 20 Alvaro, 21 Jose, 22 Merin, 23 Adriel, 24 Ekel, 25 Filia, 26 Ivana, 27 Raisa. Jevanya belum kebagian. Nanti Jevanya diulangin ayat yang sebentar. Ayat yang ke-21 ya. Jevanya nanti ulang ayat 21. Oke, dimulai dari Abel. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Yuk, 21. Tugas siapa tadi 21? Yose. Yuk, Yose. Saya lagi ambil minum. Ya? Ada saya ambil minum. Yuk, nggak apa-apa. Yuk, 21 Yose sekarang ya. Di samping itu, kau carilah di seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci pada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Oke, ayat 22. Siapa 22?
Dua-dua siapa? Kok belum ada yang ini? Lupa. Dua Merin ya, bukan? Iya, Merin. Yuk, Merin. 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 Lagi cari. Merin mana? Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Merin, kayaknya salah deh. Ayat 22. Coba baca lagi. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan. Kakak buka apa, Nak? Keluaran 18 ayat 22. Coba. Ayat 22 aku. Dan sewaktu-waktu. Wih, hebat. Ada pahlawan langsung datang. Ada Mama. Sip. Yuk, lanjut sayang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Ya, oke. Lanjut. 23. Nomor 23 siapa, Nak? Adriel bukan tadi ya? Ya, Kak. Oke, yuk Adriel bentar. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak bukan akan... sayang, 23, masih 23. Oh, yang mana, Bang? Yuk, nggak apa-apa, tenang, dicari dulu. Keluaran 18 ayat 23. Yang lain diikutin ya. Sekarang ayat 23, diikutin dalam hati ya. Adriel, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Oke, terima kasih Adriel. Yuk, lanjut, Nak. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Oke, lanjut. Terima kasih Ekel. Yuk, lanjut, Nak. Nomor 25. Cepat bangsa. Siapa tadi 25? 25 Ekel aja, kalau nggak Ekel. Tolong itu. Oh, 25. Israel masuk memilih orang-orang taklak dan mengangkat mereka menjadi kepala atas cari itu menjadi pemimpin 1.000 orang. Keluaran 18 orang pemimpin. Tapi beda itunya, 20 orang dan keluarkan uang ini, Ken. Masuk ke mulutmu. Oke, ayat 26. Benar, nggak di-unmute dulu semua ya. Kok jadi nggak konsen nih. Adik-adik di-unmute kecuali yang baca, ayo. Kecuali yang baca ya. Jose tolong di-unmute sayang. Kak Bunga bisa unmute? Udah ya, kecuali yang baca ya. Kak, saya ada rudat, Kak. Jose di-unmute dulu sayang. Jose.
Ya, lanjut Kak Evita. Oke, ayat 26, ayo Ivana ya. Ivana bukan, Nak? Oke, Kak. Oke, ya, siap. Terima kasih. Yang 26. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Oke, selanjutnya. Rahasia bukan? Iya, Kak. Ya, ayo Rahasia. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Oke, terima kasih. Diulangi ayat berapa tadi Jevanya? Ada satu, Pak. Iya, pintar. Yuk. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Oke, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah baca Alkitab. Oke, pesan kakak di rumah walaupun tidak hari Minggu harus membiasakan membaca ayat Alkitab ya. Tulisan Alkitab itu lebih kecil, tapi adik-adik harus lebih rajin membaca Alkitab. Setiap hari harus dibaca. Setuju? Mau? Kalau mau angkat dulu jempolnya kayak kakak. Oke, Ivana sudah angkat jempol. Abriel sudah, Jevanya sudah, Merlin sudah. Oke, yang belum gimana nih? Abel sudah, Ekel sudah, pinter. Oke, semua sudah angkat jempol masing-masing. Sudah ikonnya juga diangkat. Terima kasih. Adik-adik, tema kita hari ini adalah lebih baik. Adik-adik biasanya catat nggak di bukunya? Enggak. Oh, enggak. Iya. Kalau di kakak sedikit cerita ya, kalau di kelas kecil di Serang Cilegon, kakak ada kasih buku. Jadi setiap hari Minggu harus dicatat semua apa tema, apa bahan Alkitab. Jadi setiap tahun nanti di akhir tahun kakak koreksi siapa yang rajin nulis buku. Dan di sana juga kelihatan siapa yang rajin ke gerejanya. Dan di gereja juga tidak hanya untuk mendengar. Bisa juga menulis, ya termasuk tadi, nulis tema dan bahan Alkitab. Nanti adik-adik kalau mau boleh ditiru juga ya, kakak berbagi sedikit. Oke. Itu tema kita. Jadi temanya nggak hanya dengar, nanti malah lupa. Bisa dicatat ya. Minggu 27 September hari ini, tema kita adalah lebih baik. Apa adik-adik temanya? Yuk, buka mute-nya cepat-cepat. Apa temanya? Lebih baik. Lebih baik. Baik. Belum semua? Ada yang belum ngomong? Kakak takutnya ngantuk nanti di sana. Takutnya ada yang tidur nanti kalau kakak nggak sering-sering tanya nih. Coba sama-sama buka mute-nya, katakan tema kita hari ini apa? Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik, Kak. Baik, Kak. Oke, pintar. Soalnya tadi ada yang nguap kakak lihat ngantuk. Gitu tuh. Jadi nanti tiba-tiba kakak tanya. Oke, tema kita lebih baik. Sama-sama buka mute-nya. Bahan Alkitab kita hari ini dari mana tadi? Lebih baik. Lebih baik. Wah, bahan Alkitab loh. Kakak tanya bahan. Nah, ini mulai ngantuk nih. Jangan-jangan ada yang ngasih. 18 ayat 19 sampai 27. Oke, terima kasih. Jose diam-diam saja di sana. Kayak bingung-bingung nih. Gimana nih Jose? Oke, tema kita hari ini adalah lebih baik. Apa sih Kak itu lebih baik? Nah, tadi kita sudah sama-sama baca dari bahan Alkitab kita, di mana di dalam Alkitab kita tadi adalah kisah Musa. Musa dia adalah pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Mungkin adik-adik juga sudah sering dengar ya, apalagi udah di kelas kecil 2. Sepertinya sudah berulang kali dengar Musa, nama Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Nah, di mana seperti tadi di Alkitab dikatakan bahwa di sana terlihat sekali bagaimana Musa sangat letih ya, sangat letih dalam memimpin bangsa Israel. Yang mungkin jumlahnya itu ada sekitar 600 ribuan. Banyak ya. 600 ribu hanya dipimpin satu orang,
pastinya sangat repot ya. Kakak aja ini, anak kakak di sini ada 9 orang, agak repot nih kakak. Ada yang kameranya hilang, ada yang ngantuk, ada yang pura-pura tahu dah gini-gini, ini dengar atau pikirannya lagi main, kakak bingung. Nah, apalagi Musa nih adik-adik memimpin bangsa yang sekitar 500.000 orang, 600.000 orang, dan dia hanya memimpin sendirian. Nah, tadi di dalam Alkitab dikatakan bagaimana saat itu ayah mertua Musa yang bernama Yitro, dia melihat bagaimana keletihan Musa saat memimpin bangsa Israel tersebut. Nah, karena itulah Yitro berkata kepada Musa, dia boleh memberikan pesan kepada Musa agar Musa tidak terlalu letih dalam memimpin bangsa Israel. Nah, dia menasihatkan, apa tadi nasihatnya? Siapa yang tahu? Yuk, kakak dulu nih sebelum kakak jelaskan. Kira-kira nasihatnya Yitro itu apa ya? Siapa yang tahu? Yuk, buka mute-nya. Langsung jawab. Kemudian ngantuk. Dia kami mau jawab nih. Mama tua mantoy, masuknya kakak di situ. Oke. Kalau belum bisa jawab nggak apa-apa, dengarkan saja kakak dulu. Nanti ada sesinya, kakak akan tanya, siapa yang kakak tanya harus bisa jawab ya. Kalau bisa mendengarkan cerita kakak. Ya, Musa diminta untuk memilih orang-orang yang bisa memimpin bangsa-bangsa Israel. Jadi di sana tadi katanya Tidak pindah di sini bang. Ganti lagi orang yang nampak. Wah, nggak pakai gambar dia. Kak Evitanya kemana ini Kak? Kak Evita di-unmute, Kak Evita. Di-unmute. Oke, maaf nak, tadi tiba-tiba nge-lag keluar, maaf ya nak. Ya, tadi Musa disuruh mencari pemimpin untuk 1.000 orang. Pertama Musa harus mencari pemimpin untuk 1.000 orang. Di dalam 1.000 nanti Musa harus mencari lagi pemimpin 100 orang. Di dalam 100 orang Musa juga harus mencari pemimpin untuk 50 orang. Begitu juga selanjutnya Musa harus mencari pemimpin 10 orang. Nah, ini maksudnya seperti ketua kelas ya adik-adik ya. Kalau bisa kita bayangkan seperti ketua kelas. Jadi pesan Yitro kepada Musa agar Musa bisa memilih ketua kelas. Kayak seperti itu, ketua kelas 10 orang, ada 1 ketuanya. Nanti 10-nya dikelompokin lagi jadi 50. 50 ada 1 ketuanya gitu. Itu sebagai pemimpinnya. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik pesannya Yitro kepada Musa. Dengan demikian, kira-kira Musa menjalankan nggak ya? Saran daripada ayah mertuanya tadi. Iya, Musa menjalankan saran ayah mertuanya yang bernama Yitro tadi. Nah, dia menjalankan sarannya dan akhirnya setelah menjalankan sarannya, Musa pekerjaannya lebih gampang karena setiap 10 orang sudah ada 1 ketuanya. Setiap 50 orang sudah ada 1 ketuanya. Nah, begitu juga setelah 100 orang ada 1 ketuanya. Akhirnya Musa bisa berbagi tugas adik-adik dengan para pemimpin-pemimpin yang sudah dia pilih itu. Nah, seperti kisah Musa ini, dengan bekerja sama, Musa akhirnya tidak terlalu letih, tidak terlalu capek dalam memimpin bangsa Israel. Nah, seperti itu adik-adik kisah Alkitab kita hari ini diceritakan. Nah, fungsinya apa nih? Bisa adik-adik kelas kecil mendengarkan kisah tentang Musa ini. Fungsinya bahwa adik-adik juga bisa seperti Musa tadi mendengarkan nasihat orang tua agar kita bisa lebih baik sesuai dengan tema kita hari ini. Seperti tema kita lebih baik. Jadi kalau ada pesan orang tua, pastinya itu semua tujuannya untuk lebih baik. Seperti Musa tadi mendengarkan nasihat mertuanya,
akhirnya pekerjaannya lebih ringan dan hasilnya pun pasti lebih baik lagi. Nah, sekarang Kakak mau tanya dulu nih sebelum Kakak lanjutkan. Kira-kira siapa di sini yang pernah ada pesan atau nasihat dari orang tuanya? Saya, Kak. Saya, Kak. Oke. Oke, pernah ya, rata-rata pasti sudah pernah lah, masa sampai besar ada yang tidak ini ya, perintah dari orang tuanya. Nah, di mana tadi seperti Musa ya adik-adik ya, di sana tadi tugasnya sebelumnya begitu berat, begitu capek karena memimpin bangsa Israel yang ada 600.000 orang, memimpin sendiri, karena dengan dibagi-bagi, akhirnya dia pekerjaannya lebih ringan juga. Nah, sekarang Kakak mau tanya dulu. Nih, sekarang sesi pertanyaan ya. Yuk, siap-siap. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang pernah siapa yang pernah mendengarkan nasihat orang tuanya? Ya, sebutkan namanya. Buka mute-nya, sebutkan namanya. Eka, Kak. Eka, oke, Eka. Pernah ada nih apa nih nasihat orang tuanya, Eka? Jangan apa? Apa itu? Jangan main jauh-jauh. Jangan main jauh-jauh. Iya, contohnya Ekel ya, jangan main jauh-jauh. Pasti di situ maksud mamahnya agar Ekelnya terhindar dari kecelakaan atau terhindar dari malapetaka yang tidak diinginkan. Kalau nanti main jauh-jauh bisa-bisa ada kecelakaan di jalan. Atau mungkin, apalagi zaman sekarang ya, lagi ada virus corona. Karena mainnya jauh, kita nggak tahu Ekel ketemu dengan siapa, akhirnya bersentuhan dengan orang, bisa juga mengakibatkan kena virus corona. Nah, karena itu ada pesan orang tua mengatakan jangan main jauh-jauh. Itu fungsinya agar lebih baik. Lebih baik di rumah saja untuk saat ini ya. Yuk, siapa lagi yang pernah ada nasihat orang tuanya selain jangan main jauh-jauh? Ivana. Baca kitab setiap hari. Ivana, baca kitab setiap hari. Iya, baca kitab setiap hari. Pasti tujuan orang tuanya Ivana menginginkan Ivana lebih baik, lebih bisa bertumbuh lagi bersama Tuhan dengan rajin membaca Alkitab. Ini Ivana anaknya teman kakak loh ini. Nanti Ivana bisa kenal nih sama mamanya. Mamanya namanya Teresia kan? Guru Serbakti ya? Anak Kaban Jahe ya? Kak. Nah, titip Iya, salam Kak. buat mamanya. Nih, kakak juga anak Kaban Jahe, satu sekolah dulu sama mamanya Oke, Kak. Ivana. Oke, selanjutnya siapa lagi yang pernah punya nasihat? Satu orang lagi, yuk. Orang tuanya punya nasihat yang diingat banget. Jevanya, yuk udah buka mute. Gimana Jeva? Jangan keluar rumah waktu corona, Kak, waktu sekarang. Oh iya, lebih kurang sama ya, seperti Ekel tadi ya. Lebih baik di rumah saja untuk saat ini. Oke, kakak lanjutkan. Di samping itu adik-adik, untuk minggu ini ada satu hal lagi yang mau kakak ingatkan. Lebih baiknya apa? Adik-adik sekarang pasti lebih banyak belajarnya pakai handphone atau pakai laptop. Ya tidak? Ya bukan? Iya, Kak. Iya, Kak. Benar-benar setiap hari ngelihat laptop, lihat handphone, belajar, les, bahkan kebaktian. Nah, tapi adik-adik, satu hal yang mau kakak ingatkan, hati-hati, jangan sampai berlarut-larut hal-hal yang tidak terlalu penting, tolong adik-adik batasin. Buat apa, Kak? Mungkin ada sebagian kalau pakai wifi di rumah, kuota nggak masalah ya, bebas pakai. Tapi hati-hati, matanya itu asetnya seumur hidup loh. Apalagi adik-adik di sini masih kecil. Kalau radiasinya terlalu lama, kasihan matanya. Jadi lebih baik mempergunakan teknologi juga dibatasin yang penting-penting saja. Kalau nonton YouTube-nya jangan terlalu lama. Kakak harap adik-adik di sini karena sudah mulai kelas 3 sampai kelas 6 ya, sampai kelas 5 ya tadi ya.
Pasti sudah Kelas 6 udah naik kelas. Sampai kelas 5, Kak. Oh, sampai kelas 5, maaf kakak. Iya, apalagi kelas 3 sampai kelas 5. Harusnya harus lebih paham, nggak seperti anak balita. Kalau nggak dikasih handphone nangis. Udah pastinya enggak ya. Anak kakak di sini, kakak harap sudah harus lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi juga. Sesuai dengan tema kita, lebih baik. Jadi kita harus berusaha lebih baik, berpikirnya lebih baik supaya kita bisa menggunakan teknologi dengan baik. Dan juga pastinya jangan menomorduakan ibadah. Jangan nanti kalau pekerjaan sekolah cepat dikerjain. Sementara kalau kerjaan ibadah, misalnya baca hafalan, baru dikirim. Nggak boleh ya. Tuhan yang utama. Ya adik-adik ya. Mau? Siapa yang mau? Angkat jempolnya. Siapa yang mau? Mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Siapa yang mau mengutamakan Tuhan dalam hidupnya? Oke, iya. Oke, siap. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini sesuai dengan pertanyaan bahan Alkitab kita ya. Siapa tadi yang memberikan nasihat kepada Musa? Siapa yang bisa jawab? Oh ya. Siapa? Rasya kamu mau jawab nih? Siapa yang tadi memberi nasihat kepada Musa? Yuk, siapa bisa jawab? Siapa yang memberi nasihat kepada Musa? Ekel. Mertuanya Musa. Tuhan. Ya. Adik tadi jawab mertua Musa siapa, Nak? Saya. Kakak minta jawabnya di mute aja ya, nggak usah di chat. Kakak mau dengar suaranya sekalian. Kakak kan baru kenal. Siapa tadi yang jawab mertuanya Musa? Ivana. Ivana, oke. Benar. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama ayah mertuanya Musa? Yitro. Oke, Rasya jawab. Pinter. Nah, berikutnya. Siapa? Nah, ini yang udah baca Alkitab sebelumnya nih yang tahu. Siapa? Kayak ayah mertua itu ayahnya siapa sih? Kalau misalnya ayah mertua itu ayah siapa itu? Musa. Ayahnya Musa. Ayah istrinya Musa. Ayah siapa Ikel? Ayah Musa. Jitro. Ayah mertua dibilang. Kalau ayah mertua itu berarti ayah istrinya Musa, adik-adik. Musa punya istri. Ayahnya istrinya itulah ayah mertua Musa. Siapa yang tahu nama istrinya Musa? Sekarang pertanyaannya itu. Yuk, siapa yang tahu? Boleh tanya mama, papa. Yuk, boleh tanya. Jawab tuh. Tahu bapakmu tuh. Jawab siapa Musa. Nama istrinya Musa? Jawab udah, gak usah malu ini. Kata. Kalau ada yang belum tahu, buru-buru. Sekarang buka Alkitabnya. Di Keluaran 18 ayatnya yang kedua. Yuk, di sana ada jawabannya. Nih, 18 ayat nomor 2. Keluaran 18 ayatnya yang kedua. Siapa yang sudah ketemu? Siapa Zipora. nama istrinya? Zipora. Iya, benar. Hebat. Ivana jawab pertama, kedua Ekel, kita. Yang lainnya masih cari-cari atau cek-cek aja nih, nggak mau jawab pertanyaan kakak? Perhatikan dia. Oke, terima kasih Ivana dan Ekel. Iya. Nama istri Musa adalah Zipora. Jadi harus ingat juga ya, Nak ya. Iya, sudah ada yang ketemu yang lain ya. Makan serius. Nah, pertanyaan terakhir dari kakak. Pertanyaan terakhir dari kakak. Nasihat apa yang diberikan Jitro kepada Musa? Yo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Ayat berapa tadi yang diulang? Harusnya Jevanya ingat nih. Jevanya tadi baca. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu, engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau baik bangsa yang
engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan perkataan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Oke, terima kasih Ivana. Wah, kayaknya Ivana calon guru sekolah minggu juga nih. Lengkap jawabannya. Lengkap, kap. Oke, puji Tuhan. Kakak senang banget adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga firman kita hari ini adik-adik bisa mengerti ya, bisa paham, dan tentunya bisa belajar lebih lagi tentang Alkitab kita ya, supaya kita lebih baik. Yuk, sekarang tunjukkan, saya mau lebih baik. Buka semua mute-nya, katakan, saya mau lebih baik. 1, 2, 3, ya. Saya mau lebih baik. Saya mau lebih baik. Gerakannya seperti ini. Saya Saya mau lebih baik. Yuk, 1, 2, 3, ya. Saya mau lebih baik. Saya mau lebih baik. Ya, jadi bertemunya ke yang lebih pintar. Berarti bertemunya ke lebih baik ya, jangan ke yang lebih jahat atau yang ke lebih nakal. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita tutup firman-Nya dengan berdoa. Yuk, mari lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa, meminta pertolongan Tuhan agar firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa kita laksanakan kehidupan kita. Yuk, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, buat kasih Tuhan, buat firman Tuhan yang bisa kami dengarkan hari ini. Tuhan, bantu kami Tuhan, anak-anak kelas kecil yang ada di rumah kami masing-masing yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami pahami, dapat kami mengerti, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih juga Tuhan buat hari ini, kalau jaringan kami bisa bagus, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik hari ini. Terima kasih Bapa. Kami lanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, berikutnya kita langsung ke ayat hafalan, Kak. Ya. Ya. Ayat hafalan kita diambil dari, ya boleh siapkan alat tulisnya, Efesus 5 ayat 16, atau langsung buka Alkitabnya juga boleh. Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Siapa yang sudah dapat? Langsung bacakan. Kakak mau dengarkan satu orang membacakan. Kak, biasanya itu di-share di WA. Oh, berarti hari ini luar biasa. Kakak mau dengar dulu suara Jose bacakan. Tadi Jose kayaknya kelewat baca Alkitab. Yuk, Jose, Efesus 5 ayat 16, nak. Bacakan, nak. 16. Ayatnya yang ke-16, nak. Efesus 5 ayat yang ke-16. Bang Jose ini ginting. Kok mulai? Ya. Efesus 5 berapa, Kak? Ayat ke-16, nak. Dan pengguna awalnya biar kedengaran suara teman-teman. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi Jose, lebih kencang lagi, lebih lantang, nak. Dan pergunakanlah
waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Iya, adik-adik, nanti dihafal ya ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hati-hati menggunakan waktu ya. Nanti video ayat hafalannya biasanya di-share di grup ya, Nak ya? Iya. PowerPoint, Pak. Oh, PowerPoint. Oke, nanti dihafal ya, Nak ya. Dan ayat hafalannya jangan dihafal hari Minggu saja. Sehari-hari juga tetap dihafal. Oke, terima kasih dari Kakak. Oke. Evita. Bisa ditutup dengan doa dulu, Kak. Doa firman. Udah tadi. Udah tadi. Doa setelah firman, Kak. Doa sahabatnya bentar kan? Enggak maksud saya. Doa setelah firman sudah. Oh, sudah. Oke. Kita mau mempersiapkan persembahan kita, ya. Adik-adik, kita mau naikkan pujian. Ku bawa korban syukur. Yuk, siapkan hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik. Saat masuk ke hadirat-Mu, tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa
Oke. Kita sudah memberikan persembahan kita adik-adik ya. Sekarang kita mau masuk doa syafaat ya. Kak Evita yang akan membawa kita ke dalam doa syafaat ya Kak. Setelah itu ditutup dengan doa Bapa kami ya Kak. Dan doa berkat. Kak Evita. Ada yang mau didoakan? Ya. Kak Evita bawa doa syafaat ya. Nanti ditutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat ya. Oke, iya Kak. Tolong doakan kerja hari ini ya Kak. Kami kerja Rani hari ini tolong didoakan juga ya. Ya, Kak Evita sudah bisa dimulai? Halo, Kak Evita. Kak Evita di-unmute dulu. Di-unmute, Kak. Di sebelah kiri bawah. Ya. Sorry. Kakaknya malah kelewatan. Adik-adik, ada yang mau didoakan adik-adik? Mungkin yang mau UTS, Kak. Minggu-minggu ini ada yang UTS. Kesehatan adik-adik, kakak guru semua. Agar semakin giat mencari Tuhan. Ya, kesehatan ya. Semakin semangat di dalam mencari Tuhan walaupun dalam kondisi pandemi. Ya, oke. Kalau sudah, adik-adik, kakak minta videonya tetap nyala ya. Tadi saat berdoa, kakak lihat ada yang berdoa sambil tiduran. Jadi posisinya seperti ini. Ayo, siapa tadi yuk? Kakak sengaja nggak ngintip-ngintip. Kalau kan jadi kakak guru, ya itu hebatnya bisa ngelihat adik-adiknya. Bisa ngintip. Ada otoritasnya untuk itu. Tapi kalau adik-adik jangan ngintip ya. Nggak boleh. Nanti kalau mau jadi ngintip jadi guru sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu dulu. Baru bisa lihat anak-anaknya. Siapa yang nggak berdoa. Nah, itu tugas kakak itu. Nah, sekarang lipat tangannya coba. Kakak mau lihat dulu. Lipat tangan yang benar. Lipat tangannya. Nah, tundukkan kepalanya sedikit saja, nggak usah sampai tertidur. Apalagi ada yang di sofa tuh, nanti tidur. Doa syafaat panjang loh. Maka mau berdoanya setengah jam ini. Ayo, nanti tidur loh. Yo, lipat tangannya. Tutup matanya, ambil sikap berdoa yang baik. Ekel yang bagus duduknya, nak. Oke, kita mulai berdoa. Kita satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau bicara kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan kami sudah bisa mendengarkan firman tadi Tuhan, kami sudah bisa memuji, memuliakan nama Tuhan lewat pujian-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat semua kasih anugerah Tuhan buat kami, daripada yang datangnya daripada orang tua kami, di mana orang tua kami sudah bisa membantu kami, memfasilitasi kami dalam ibadah Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kalau pada hari ini kami sudah mau menyampaikan persembahan kami yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami lebih lagi. Tuhan berkati orang tua kami yang bisa mempersiapkan persembahan kepada kami. Tuhan berikan rezeki yang lebih-lebih lagi buat orang tua kami Tuhan. Tuhan juga yang memberkati orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan spesial buat GBKP Runggun Gereja Ramawangun juga. Kami berdoa Tuhan, di mana gereja kami hari ini mengadakan kerja rani, yaitu pesta panen dalam gereja kami. Kami tahu Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin banyak orang tua, banyak jemaat kami yang mengalami sedikit krisis dalam perekonomian. Tapi kami tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, dalam menjalankan, dalam melaksanakan kebaktian kerja rani ini. Kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan dari hati kami, bagaimana Tuhan sungguh sayang dalam kehidupan kami, terlebih-lebih buat orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, pada hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang
mungkin pada minggu-minggu yang lewat dan bahkan minggu yang akan datang, Senin besok akan mengikuti UTS dalam sekolahnya. Tuhan yang berkati adik-adik kami Tuhan, walau secara online di rumah masing-masing, biar kiranya semangat, sukacita, kerajinan itu tidak kendor Tuhan, tapi tetap bersemangat dalam menjalankan hari-hari anak-anak sekolah minggu kami khususnya Tuhan. Tuhan ajari dia, Tuhan berikan hikmat bijaksana agar anak sekolah minggu kami ini Tuhan bisa mengerti tentang pelajaran yang sudah mereka terima selama ini, bahkan saat ujian nanti bisa melaksanakan ujian dengan baik dan pada akhirnya bisa memperoleh nilai yang terbaik dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan juga memberkati kesehatan kami agar anak-anak sekolah minggu besok bisa mengikuti UTS dengan baik. Tuhan yang memberkati juga Tuhan segala fasilitas yang dipergunakan agar semua dapat berjalan dengan baik. Baik itu jaringan, Tuhan yang memberkati agar semua tidak terkendala dalam alat-alat yang akan kami pakaikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat semua kesehatan sekolah anak-anak sekolah minggu yang hadir pada ibadah hari ini. Tuhan berkati lebih lagi, Tuhan tambahkan sukacita, Tuhan tambahkan kebijaksanaan agar semakin hari semakin bertumbuh bersama Tuhan saja. Begitu juga Tuhan buat adik sekolah minggu yang tidak bisa berkumpul bersama dari dalam ibadah Zoom hari ini. Apapun kendala bagi mereka, Tuhan kami yakin percaya, kami serahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau memang mereka terkendala dalam fasilitas Tuhan, tolong kami tidak mengerti apa yang mereka alami, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang berkati mereka lebih lagi agar bisa beribadah bersama kami. Dan jika mereka saat ini dalam keadaan malas, Tuhan tolong ingatkan, Tuhan tolong ketuk hati mereka agar untuk minggu-minggu berikutnya kami bisa beribadah kembali bersama. Tuhan Yesus juga memberkati setiap kakak guru kami, baik di Rawamangun maupun di Serang Cilegon. Tuhan berkati lagi agar mereka bisa menjadi guru-guru yang bijaksana seturut dengan kehendak hati Tuhan saja. Dan bisa lagi dalam mengajar anak-anak sekolah minggu, Tuhan yang melengkapi mereka. Terima kasih Tuhan. Di atas semua ini Tuhan, bila ada salah dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Tuhan yang mengampuni kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan sempurnakan doa kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sekarang sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami, kakak pimpin dari sini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di bumi. Beri kamilah hari ini makanan yang kita beri hari ini. Ampunilah salah kami supaya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di tempat masing-masing kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Oh ya, oke adik-adik, terima kasih. Terima kasih kakak guru Kak Evita yang telah berlelah-lelah menyiapkan. Terima kasih semua Kak Evita. Ya, terima kasih semua adik-adik. Sampai bertemu lagi. Adik-adik yang kalau punya Facebook bisa cari Facebook kakak ya, Evita Sembiring. Nanti kita berteman di Facebook. Kalau Instagram juga kakak Evita Sembiring. Boleh di-add ya Instagram kakak. Nanti kita ketemu di media sosial.
Oke, Kakak. Terima kasih. Dadah, selamat hari Minggu semua. Selamat Tuhan hari berkati. Minggu. Tuhan berkati. Adik-adik, jangan lupa tugasnya membuat video ayat hafalan. Jangan sampai sore ya. Kak Bunga tunggu sampai jam 5. Ya, oke, Ya, Kak. oke. Boleh sampai malam tidak? Bye-bye. God bless you. Ya, Kak. Dadah. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, Pani, sudah hadir. Iya, Kak. Ya, oke, Kak Evita. Mungkin bisa kamu kasih masukan untuk kami. Di-unmute dulu, Kak. Aduh, kalau kasih masukan, biasanya kelas kecil 2 nih berapa orang ya yang kebaktiannya? Anak-anaknya seluruhnya, Mas Ri? Seluruhnya 13 orang. Oh, 13. Hari Berarti ada ini 3 orang yang nggak masuk ya? Ya. 4 orang. Ada 3, Kak. 4 karena Ekel kan dia tamu. Jadi 4 orang tidak masuk. Oh, gitu. Masukan dari kakak sih belum ada ya kakak, karena kita ketemunya secara virtual sih. Kalau tadi ketemu kakak mau kasih game yang banyak loh buat adik-adik tuh. Nah, tapi karena kita secara virtual, mungkin pesan saja ya adik-adik, pesan kakak lebih rajin lagi baca Alkitabnya. Lebih rajin baca Alkitabnya, paling itu ya pesan kakak. Tetap semangat walau belajar lewat rumah, jangan lupa tugas gereja juga harus tetap dilaksanakan. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih, Kak Evita. Mungkin dari Kak Neni mewakili dari Rawamangun, barangkali ada yang mau disampaikan sama Kak Evita buat di-search. Monggo, silahkan. Apa ya? Terima kasih ya Kak Evita untuk pelayanannya hari ini ya. Tuhan yang membalas berlipat kali ganda untuk pelayanan kakak hari ini. Cuman usul aja sih Kak, kalau bisa selama Zoom. Biasanya sih kalau kami setiap minggu, kami biasanya pakai PowerPoint gitu. Jadi kami share slide-nya ke anak-anak. Jadi anak-anak mungkin lebih bisa menangkap secara visual gitu ya. Ada gambar-gambar, ada cerita gitu. Biasanya kami setiap minggu begitu kalau firman. Ini sekedar masukan aja sih. Sama ayat hafalan juga kami share biasanya ada di dalam PowerPoint itu gitu. Sekedar masukan dari saya gitu. Kalau kami seperti itu. Oke, itu aja Kak. Salam untuk semua anak-anak sekolah minggu Serci. Salam untuk semua kakak guru yang ada di Serci ya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jadi kamu orang Kabanjahe kamu, Evita? Ya Kak Bunga, Mbak Bunga itu deketan sama mamanya Ivana tadi. Ivana udah keluar ya? Tinggalnya di Kami mana? bareng dulu sekolah minggunya di Renggun Jalan Kota Cane. Di Renggun di Jalan, kalau saya udah pindah ke Jalan Renggun Kota Cane. Kalau dulu masih bareng sama Mama Ivana di GBKP Kota. Oh, di kota. Tahun berapa kamu berarti? Berarti kamu kenal adekku, guru sekolah minggu dulu. Siapa Kak? Esterlina Bru Purba. Mungkin udah lupa kali ya Kak, kalau dipanggil biasanya masih kenal. Tahun berapa kamu di sana? Atau mungkin biasanya kalian panggil apa? Panggil nama atau anak? Kalau dari ya Nande Samuel. Bisa kenal kali ya Kak. Dia kayaknya jalan itu. Iskandar kayaknya aja, dia masa angkatannya di sama Iskandar, Bapak Ivana. Enggak lah, adiknya ya. Kayaknya ingat deh namanya itu Kak. Iya, dia sekarang udah lama dari. Tarigan bukan ya? Kenapa? Tarigan bukan. Tarigan bukan Kak? Bru Purba, Bru Karo. Oh, Bru Purba. Mungkin kalau lihat wajahnya pasti ingat lah Kak. Ya, udah sekian lama. Kami ya. bareng-bareng dulu sekolah minggunya sama Mama Ivana. Kalau di Cilegon kami punya abang namanya itu Bang Model Ginting, kamu kenal? Oh iya, kenal Kak. Oh, kenal ya. Bengkilan. Oh, Bengkilandu itu. Bukan mertuandu kan? Kak, saya izin lift. Iya, saya. Ya, Tuhan kita berkati. Belum foto loh. Kita belum foto. Kayak Tadi udah aku foto tadi. Semua. Ya, iya. Oke sayang, oke. Ya, karena kan mau ini juga.
Udah aku foto, nanti aku share. Iya, buat dokumentasi kita, kata Kak Elsa tadi. Oke deh, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan berkati. Iya, sampai ketemu, Kak. Terima kasih buat masukannya. Dadah. Kita live ya. Hari ini.